terima kasih untuk kehadirannya pada siang hari ini, menyempatkan waktunya untuk kita bersama-sama belajar, berbagi ilmu, dan juga saling memberi masukan tentang ilmu baru. Ini juga baru saya dapat, kita bisa mempelajari secara bersama-sama tentang budaya positif. Sebelumnya sudah kenal ya, nggak perlu perkenalan sepertinya. Saya saat ini sedang mengikuti pendidikan guru penggerak. Ini adalah salah satu hal yang harus kami lakukan, yaitu memberikan atau sharing tentang ilmu yang kami dapat, salah satunya yaitu tentang budaya positif. Kemudian sebelum kita membahas tentang apa itu budaya positif dan bagiannya apa saja, bagian-bagiannya apa saja, supaya kita terarah dan terfokus akan budaya positif ini, saya mau mengajak kita berimajinasi. Bapak Ibu sekalian, kita berimajinasi, pikirkan satu hal yang paling Bapak Ibu anggap bahwa itu adalah hal yang paling penting dalam hidup Bapak Ibu saat ini. Entah itu keluarga, entah itu harta, tabungan-tabungan mungkin ya di rekening, atau emas yang di lokernya, begitu. Pokoknya sesuatu yang paling berharga saat ini. Boleh mungkin berpasang-pasangan ya dengan temennya samping-sampingan, Pak, dengan Pak Ferry bisa, kita dengan Bu Nova, Pak Dandi dengan baik ya. Bayangkan bahwa hal yang penting itu berada di genggaman Bapak Ibu gitu. Secara pribadi masing-masing mengibaratkan sesuatu yang penting itu ada di salah satu genggaman Bapak Ibu, entah di kanan atau di kiri. Kemudian teman yang lain merayu, gantian dulu. Kalau misalnya sekarang Pak An dengan Pak Ferry, Pak An dulu yang bermain peran. Pak An, sesuatu yang penting nih, misalnya gadis yang diidamkannya, misalnya ya, ada di sini nih. Nah, Pak Ferry ini menggoda untuk supaya Pak Aan bisa membuka genggamannya dan itu diberikan kepada Pak Ferry. Begitu ibaratnya ya. Ya, jangan ya. Kira-kira silakan berhadapan, saling berhadapan dengan pasangannya. Oh, boleh dengan Pak Joni. Saling berhadapan, menggenggam sesuatu. Apakah ada yang bisa? Silakan praktek. Apakah ada yang bisa merayu? Boleh, membujuk boleh, memarahi, mengancam juga boleh. Terserah. Apa yang mau dilakukan? Iya, supaya bisa berguna. Supaya bisa berguna. Karena sangat berharga sehingga Bu Eka tidak mau melepaskan apa yang ada di genggamannya, apa yang menjadi haknya. Nggak boleh sembarangan dikasih itu, apalagi Mas Dandi, begitu ya. Baik, Bapak Ibu, apa yang terjadi ketika kita mempunyai sesuatu yang kita anggap itu berharga atau yang kita anggap itu benar, gitu ya. Orang lain mencoba memujuk, bawa sini dong, aku mau dong, oh sini tak bayarin, oh sini tak ganti, tak tukerin sama yang ini. Tetapi ketika kita menganggap bahwa ini nilainya tidak sebanding dengan apa yang kita raih, apa yang kita peroleh, maka kita tidak akan melepaskan, tidak akan membukanya dari genggaman kita. Ya Bapak Ibu, ini gambaran dari pemikiran kita. Pemikiran kita yang kita mungkin anggap benar, yang mungkin kita anggap oh itu memang begini. Ketika kita tidak mau membukanya, maka seberapapun orang banyaknya mau mempengaruhi kita, seberapapun besarnya usaha orang untuk mempengaruhi kita, pikiran kita tidak akan terbuka. Begitupun juga kita. Tidak bisa kita membujuk orang dengan pemikiran yang kuat, dengan idealisme yang kuat. Kita membujuk, memarahi segala macam, tidak akan terbuka, tidak akan menyerahkan, tidak akan aku pasrah, aku sekarang milikmu. Begitu tidak ya? Tidak akan berjalan semulus itu. Nah, ini adalah pengantar budaya positif itu untuk diterapkan ke siswa terutama, karena kita di sini sebagai guru ini yang menjadi pengantar kita untuk mengubah siswa.
ternyata saat ini banyak sekali kita lakukan di praktek ketika kita mengajar, bahwa kita sudah berusaha untuk membujuk siswa untuk, oh nak, pola pikir kita begini loh, oh kita kalau mengerjakan itu sesuatu itu harus begini loh, atau bahkan kita sering menggunakan ancaman ya. Kita untuk meraih sesuatu ada yang tidak sedikit guru-guru yang mempunyai ancaman, kamu kalau gak melakukan ini kamu gak tuntas, kamu remedial, kamu apa, begitu Bapak Ibu ya. Ini adalah gambaran singkat atau pengantar bagaimana cara kita merubah paradigma siswa untuk bisa menuju pendidikan sesuai apa yang diinginkan. Kemudian selanjutnya, nah, perubahan paradigma teori kontrol. Selama ini yang kita pahami, ya Bapak Ibu ya, kita berhalusinasi atau beranggapan atau berilusi bahwa guru lah yang mengontrol murid. Kemudian kita juga menganggap bahwa kritik dan hukuman dapat membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Betul? Kalau saya pribadi betul sering menggunakan ini ya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif dapat efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa orang yang lebih dewasa itu berhak untuk memaksa orang yang lebih muda. Ini sangat sering saya lakukan juga kepada murid-murid gitu. Saya gurunya, saya punya pengalaman lebih daripada kalian harus nurut begitu. Ya, ini adalah anggapan kita selama ini. Nah, kita akan bahas kembali pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, ini kenapa paradigma baru untuk merubah supaya tidak semua itu hanya diatur oleh guru, tidak semua itu hanya diatur berdasarkan kemauan guru. Nah, ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi. Maksudnya yang mementingkan keberagaman murid, bahwa murid yang satu dengan murid yang lain itu mempunyai kemampuan yang berbeda, mempunyai latar belakang yang berbeda, mempunyai karakteristik atau gaya belajar yang berbeda, sehingga setiap siswa dapat belajar sesuai dengan kebutuhannya dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ini ada dimensinya, ada 6 ya. Beberapa waktu yang lalu kita sudah mempelajarinya melalui IKM ya Bapak Ibu ya, profil pelajar Pancasila. Boleh kita sambil mengingat ya, mengulas kembali biar semakin ingat begitu. Ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Ini kan tujuan utama dari pelaksanaan Merdeka Belajar. Kemudian selanjutnya, nah ini konsep utama yang akan kita pelajari hari ini tentang budaya positif. Ada disiplin positif, ada kebutuhan dasar manusia, ada motivasi perilaku, ada posisi kontrol restitusi, kemudian ada keyakinan kelas, dan ketiga restitusi. Apa saja isinya? Kita akan bahas satu-satu dari disiplin positif. Oke. Dari disiplin positif. Kita bisa baca bersama-sama. Disiplin positif adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran, memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman, ataupun hukuman. Ibaratnya, genggaman kita tadi bisa kita lepaskan tanpa kita dibujuk, tanpa kita diancam, tanpa kita dihukum. Kita secara rela, kita percaya bahwa orang yang kita beri tanggung jawab baru tentang orang yang kita beri tanggung jawab baru akan apa yang berharga di hadapan kita, di mata kita, itu mereka bisa bertanggung jawab penuh begitu. Mereka bisa sadar secara mandiri, bukan karena ada ancaman ataupun hukuman. Nah, dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kira-kira betul atau betul Bapak Ibu? Disiplin, harus disiplin anak-anak. Kita sendiri kadang-kadang kalau wah ini guru harus disiplin, kadang-kadang kita melakukannya masih belum sepenuh hati. Aduh, saya nggak mau telat. Nanti kalau telat gimana begitu ya, masih terdorong kita untuk melakukan disiplin itu karena takut mendapat hukuman atau takut mendapatkan teguran gitu, atau salah satu sisi supaya saya terlihat baiklah begitu ya, bukan merupakan motivasi
dari diri sendiri untuk saya memang baik begitu. Ini yang sering terutama saya pribadi alami Bapak Ibu ya. Kemudian yang ini, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik dari dalam hatinya, bukan karena pengaruh dari orang lain begitu. Kemudian selanjutnya, nah ini adalah kebutuhan dasar manusia, ada 5. Yang pertama yaitu adalah kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Kita semua baik dari anak-anak bahkan sampai yang tua yang sudah lansia, semua orang butuh kemampuan untuk bertahan hidup. Bagaimana caranya supaya 1 jam ke depan saya masih hidup? Bagaimana caranya supaya sehari ke depan saya masih hidup? Bahkan sampai bertahun-tahun ke depan saya masih hidup. Bagaimana caranya untuk tetap bertahan hidup? Kemudian rasa kasih sayang dan dapat dan rasa diterima. Kita sebagai manusia yang apa ya namanya ya, bukan humanis sih, makhluk sosial ya. Ketika kita mau bersosialisasi dengan orang lain, maka kita perlu diterima. Kalau kita berada di sebuah komunitas, kalau kita tidak diterima, maka ya kalau tidak bisa diterima ya kita akan merasa rendah diri ya, terus tidak nyaman, kemudian iya merasa tidak dihargai begitu. Nah ternyata anak-anak kita juga butuh yang ini Bapak Ibu, kasih sayang. Bukan berarti harus dibelai-belai, nah ya itu sudah pelecehan ya Pak Ferry ya. Pak Ferry. Oh iya Pak Ferry Beka maksudnya. Oke. Ayo Ferry yang belai-belai. Baik. Yang selanjutnya, kebutuhan dasar manusia selanjutnya yaitu adalah penguasaan tentang sesuatu, tentang bisa diartikan penguasaan tentang sebuah keterampilan ataupun penguasaan tentang kekuasaan begitu. Kedudukannya seperti apa begitu. Kalau kita jadi guru, kekuasaan kita jadi apa? Sebatas apa? Kalau kita jadi siswa, kekuasaan kita sebatas apa? Kalau siswa jadi ketua kelas, kekuasaannya sebatas apa? Kalau hanya sebagai anggota kelas, kekuasaannya sebatas apa? Begitu. Jadi sekretaris, jadi bendahara dan sebagainya. Nah, ternyata manusia juga butuh namanya penguasaan. Kita jadi orang tua, kekuasaan kita sebatas apa? Ke anak kita. Begitu Bapak Ibu. Kemudian kebebasan ya, namanya bebas, freedom ya, atau istilah freedom gitu. Ya pokoknya saya mau ngomong apa aja bebas lah, tidak dilarang begitu ya. Kemudian kesenangan, ya ini yang paling banyak orang mencari, kesenangan ya. Yang penting bahagia, yang penting happy. Nah ini juga menjadi landasan Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia yang ada 5 elemen ini menjadi dasar bagaimana penerapan budaya positif di sekolah, terutama juga di kelas kepada murid-murid kita. Kemudian selanjutnya, nah ini motivasi saya mau bertanya dulu, adakah Bapak Ibu yang hari ini tidak terlambat datang absen? Ada ya, saya terlambat, mohon maaf. Ya Bu Endang on time, Bismillah on time, Pak Suhana on time, Pak Nasir on time, before time, bukan lagi on time tapi before time, sebelum waktunya begitu ya. Iya. Nah, Bu Endang juga gerbang dulu. Nah, saya mau tanya nih, Bapak Ibu kan semuanya yang kita sudah mengalami ya yang sering terlambat ya, termasuk saya juga, termasuk Bapak Ibu juga yang sering terlambat. Artinya itu juga tidak selalu kita sengaja Bapak Ibu ya, kadang-kadang ada sesuatu hal yang ya tidak bisa ditinggalkan ya, sesuatu yang terjadi begitu. Nah tapi tidak terlepas dari itu, kita juga pernah datang tepat waktu kan. Bisa bahkan before time, sebelum waktu yang ditentukan kita juga sudah datang pernah ya, sering ya mungkin ya. Nah kita mau coba ingat-ingat nih pengalaman kita yang pernah datang sebelum waktunya, atau pas tepat waktu, atau terlambat. Nah kita sambil ingat-ingat motivasi kita supaya kita datang tepat waktu atau datang sebelum waktunya itu kira-kira apa? Bu Endang mungkin. Bu
Bu Endang datang supaya aku datanglah, cepatlah, gasik gitu kan mungkin ya. Supaya apa Bu Endang? Supaya nggak terlambat. Supaya tidak terlambat. Sudah beres. Oh, di rumah juga udah beres gitu ya. Oke. Oke. Kemudian saya mau tanya lagi. Pak Suhono mungkin. Pak Suhono ketika datang datang ke sekolah sebelum waktunya, kira-kira yang memotivasi Pak Suhono apa? Kalau saya dari diri sendiri. Dari diri sendiri. Terutama keberkahan dari rezeki yang saya terima. Amin. Makanya saya nggak akan berpengaruh siapapun kepala sekolahnya, ya tetap minum teh botol sosro. Minum teh botol sosro. Alhamdulillah dipanca Pak. Makanya boleh apa aja ya Pak ya? Iya. Dipanca Pak. Baik. Biar Evi nggak tegang ngomongnya. Iya, nggak apa-apa. Baik, Bapak Ibu, ternyata dari contoh dua rekan kita ini kita sudah bisa lihat bagaimana motivasi mereka untuk datang tidak terlambat ke sekolah. Bu Endang ya karena memang sudah beres supaya tidak terlambat. Mas Suhono ya untuk menghargai dirinya, ya sebagai tanggung jawab atas rezeki yang diberikan, begitu ya. Ada juga mungkin supaya saya juga jadi teladan bagi siswa. Karena saya guru, saya harus memberikan teladan yang baik. Nah, begini Bapak Ibu, secara teori motivasi perilaku manusia ini ada 3. Menghindari kenyamanan atau hukuman, ya, ketidaknyamanan atau hukuman, menghindari. Nah ini biasanya ya datang terlambat biar nggak dihukum, biar mendapat surat peringatan. Biar dihukum, biar tidak dapat surat peringatan. Ya, ini baik guru ataupun siswa ini sering melakukannya ya. Apalagi siswa, waduh, biar nggak dihukumin jam pertama nanti ada pelajarannya Pak Joni, nanti saya disuruh keliling lapangan atau sebagainya, begitu kan? Biar tidak dihukum, biar menghindari ketidaknyamanan. Kemudian motivasi yang kedua, ini eksternal ya Bapak Ibu ya, berasal dari orang lain karena untuk menghindari hukuman. Kemudian yang kedua adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya nih, di pelajaran saya mungkin di seni budaya, siapa yang mengerjakan gambar ilustrasi paling pertama saya kasih beng-beng. Nah, misalnya begitu. Ini adalah motivasi dari eksternal untuk anak-anak mencoba mentaatinya karena pengen mendapatkan imbalan, pengen mendapatkan nama baik, begitu ya Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir, ini menjadi orang yang mereka inginkan dengan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah ini contohnya tadi dari rekan kita ya Pak Suhono, karena menghargai diri sendiri yang dulu harusnya begitu. Nah, motivasi ini merupakan dorongan yang timbul dari dalam diri kita sendiri secara sadar atau tidak sadar. Ini eksternal, menghindari hukuman ada eksternal, mendapatkan imbalan juga eksternal, kemudian menghargai diri sendiri, ini yang internal dari dalam diri kita sendiri. Kemudian selanjutnya, nah kita mau membahas tentang konsep disiplin. Ada hukuman, ada penghargaan, ada konsekuensi, ada restitusi. Oke. Ini ada beberapa yang saya mau sharingkan. Bapak Ibu juga boleh memberikan tanggapan tentang hukuman dan penghargaan. Itu dulu ya, itu dulu ya. Hukuman dan penghargaan. Kalau kita pikirkan, kalau kita ini resapi begitu, adakah kelemahan dari keduanya, hukuman dan penghargaan itu? Kalau hukuman itu kelemahannya apa? Kalau penghargaan itu kelemahannya apa? Kira-kira? Ibu Nova, Guru BK? Ya, Bapak, jawab. Kira-kira? Ya, kelemahannya dari hukuman dan penghargaan. Seperti yang tadi disebutkan di awal, hukuman itu belum tentu akan dapat merubah suatu perilaku. Sedangkan ketika seseorang ini berubah untuk mendapatkan penghargaan, itu akan menjadi sebuah kebiasaan sehingga dia tidak akan berubah jika tidak diberikan penghargaan. Oke, kelemahannya hukuman tadi tidak akan berjalan secara maksimal begitu ya, karena dia berdasarkan ya ancaman begitu ya, dia merasa terintimidasi. Kalau penghargaan tadi, kalau terbiasa diberikan penghargaan, ya dia termotivasinya hanya karena diberikan penghargaan. Ya Bapak Ibu ya, kalau nggak dikasih penghargaan, dia tidak akan termotivasi. Kelemahannya salah satunya lagi juga penghargaan itu
kalau kita memberikan seperti tadi ya, contoh siapa yang paling cepat mengerjakan tugas menggambar ilustrasi, saya berikan game. Nah, kadang-kadang ada yang siswa memang terlambat itu bukan karena terlambat dia malas atau dia lambat bekerja, ada yang juga mungkin karena kemampuannya atau mungkin alat gambarnya nggak lengkap, sehingga ketika ada temennya yang selesai duluan dia merasa iri nih, kok dia dapat ya game, aku harusnya bisa lebih cepat, cuman karena spidolku ini habis, jadi mewarnainya nggak selesai, ada kecemburuan sudah begitu Bapak Ibu. Kemudian konsekuensi dan restitusi nanti akan kita bahas selanjutnya. Kita akan melihat lagi yaitu tentang ini konsep disiplin dengan identitas gagal. Nih kelemahan-kelemahannya dari hukuman dan juga penghargaan. Dari hukuman itu menyakitkan ya, kalau kita dihukum ya Bapak Ibu ya. Saya ingat waktu kita jadi siswa ketika kita dapat hukuman sakit ya, gimana kita disuruh di sini. Baik, menyakitkan, nggak nyaman, kesel gitu, terus takut. Ada yang beberapa siswa kita mungkin ketika kita terlalu streng itu menghukumnya, jadi ada siswa kita yang takut mau ketemu sama kita lagi, kemudian memaksa. Terus murid cenderung tidak jujur dan tidak terbuka, dia akan menyembunyikan kesalahan. Kemudian murid menjadi rendah diri, tidak percaya diri. Kemudian selanjutnya penghargaan, ini kelemahannya. Tidak aktif, merusak hubungan, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Kemudian selanjutnya, nah ini konsekuensi ini, misalnya kita sebelum menerapkan sebuah kesepakatan, kita misalnya hari anak-anak minggu depan kita belajar seni budaya, jangan lupa bawa cangkir misalnya gitu. Yang nggak bawa cangkir nanti dapat hukuman. Konsekuensinya yang nggak bawa cangkir adalah cari ember gitu. Nah di sekolah kan bingung cari ember Bapak Ibu ya. Nah konsekuensi semacam itu sebelum dilakukan pembelajaran atau dilakukan sebuah kegiatan sudah dikasih dulu. Kalau tidak menaati sebuah peraturan, konsekuensinya ini, begitu. Nah ini efeknya. Penguatan jangka panjang perlu harus dimonitor terus. Kemudian murid ini agak lebih sedikit bagus daripada hukuman. Murid lebih menghormati peraturan. Kemudian kehilangan waktu untuk merenungi masalah karena sudah tahu konsekuensinya apa. Jadi dia tidak ada proses untuk saya salah. Dia tidak ada waktu untuk merefleksikan kesalahannya dulu karena sudah ada konsekuensinya jelas di awal sudah dibuat. Kalau nggak bawa cangkir harus cari ember begitu ya. Kemudian restitusi. Nah restitusi ini adalah cara yang dipandang yang paling efektif begitu digunakan dalam memperbaiki sebuah masalah atau tantangan yang dihadapi kepada murid. Efeknya dari dari restitusi, murid dapat bertanggung jawab atas perilakunya, kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain, kemudian murid dapat bersemangat memperbaiki kesalahan. Oke, selanjutnya kita mau bahas tentang 5 posisi kontrol, Bapak Ibu. Selama ini kalau kita sebagai guru ketika menjumpai siswa yang bermasalah, ada banyak posisi-posisi yang sering kita lakukan gitu. Di sini secara teori ada 5 posisi kontrol, yaitu sebagai penghukum. Ketika siswa bermasalah langsung dihukum. Kamu terlambat, kamu lari lapangan 5 kali. Nah itu posisi kontrol seorang penghukum. Yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Ya, sering nih. Saya pernah mengalami ini ketika siswa saya jadi kepala kelas, siswa saya banyak yang tidak mengerjakan tugas mata pelajaran tertentu. Saya ditegur oleh guru mata pelajaran, kemudian saya meneruskannya ke anak-anak. Nah, kok kalian begini sih? Tugasnya masih banyak nih, ibu kan pusing, kamu nggak kasihan sama ibu? Jadi anak-anak merasa, oh iya saya salah ya, ibu ini jadi sedih karena perilaku saya. Begitu. Ini posisi membuat merasa bersalah. Kemudian posisi teman. Nah, posisi teman nih. Kalau misalnya tadi nih
yang siswa banyak tugasnya yang kurang di suatu mata pelajaran tertentu, saya menanggapi mereka, Nando, kok kamu belum selesai sih tugas bahasa Inggrisnya Miss Mila misalnya begitu ya. Ayo dong selesaiin, masa gitu aja susah. Mana yang susah? Ayo kerjain buruan ge. Nah begitu. Ini posisi kontrol sebagai seorang teman. Kemudian pemantau ini yang hanya dapat laporan ya sudah. Dapat laporan hanya diteruskan saja tanpa ada tindak lanjut yang lebih dalam. Nah, manajer ini adalah posisi kontrol yang paling baik. Nanti ada tahapannya Bapak Ibu ya. Bagaimana cara mendengarkan keluhan dari si A dan si B, dari kedua belah pihak. Misalnya tadi siswa yang bermasalah tentang nilai ya kita tanyakan dulu keluhan dari guru mata pelajarannya dan kepada siswanya. Ini posisi dari posisi kontrol seorang manajer. Selanjutnya, nah ini contoh penerapan 5 posisi kontrol pada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nih, seorang pembuku langsung berdiri, patuhi peraturan sekolah, lalu berdiri di barisan, berada di paling depan, gitu ya. Ini sering kita lakukan ya Bapak Ibu ya. Nah, ini sering sekali, bahkan saya juga masih sering. Kemudian membuat rasa bersalah. Dia datengin muridnya, kemudian berapa kali ibu harus memberitahu kamu, ibu kecewa sama kamu, kok nggak pakai dasi lagi, nggak pakai kopi lagi, begitu ya. Kemudian udah aman. Kemudian posisi seorang teman, ayolah tertib, buat ibu bangga kali ini, tidak apa-apa kamu salah, tapi lain kali jangan gini ya, ayo bro. Nah, misalnya begitu ya. Ini posisi kontrol seorang teman. Kemudian pemantau. Nah, ini pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan dan konsekuensinya. Siswa diajak untuk berpikir peraturannya apa? Peraturannya harus menggunakan seragam lengkap. Konsekuensinya apa? Ya konsekuensinya kalau nggak lengkap, ya sudah hukum kembali lagi. Begitu. Nah, kalau posisi seorang manajer, nah ini yang paling tepat. Apa kamu tahu kesalahanmu? Siswa diajak berpikir. Kamu tahu nggak kamu salahnya apa? Oh iya bu, saya nggak pakai dasi, nggak pakai kopi bu. Nah, bagaimana kira-kira kamu memperbaiki ini? Ya bu, di depan saya akan beli kopi lagi karena kopi saya hilang. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi seorang manajer itu guru hanya memancing begitu ya. Siswa dia harapkan untuk mereka menyadari kesalahannya sendiri, kemudian memunculkan solusinya juga berdasarkan ide mereka sendiri. Begitu. Tapi tetap harus kita tuntun. Oke, selanjutnya yaitu tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Mengapa harus ada keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Itu bedanya peraturan dengan keyakinan, Bapak Ibu ya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut selanjutnya. Bagaimana pembentukan keyakinan? Oh ini tulisannya nggak terlihat ya? Nggak apa-apa, lanjut saja. Nah, ini Bapak Ibu, kita mulai sedikit. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas dan mengapa begitu? Ini tulisannya semua kesepakatan kelas, tapi salah satunya dari antara ini adalah keyakinan kelas. Kira-kira yang keyakinan kelas yang sebelah kanan atau sebelah kiri? Yang keyakinan sebelah kanan. Menurut Bapak sebelah kanan, Bapak Ibu ada yang berpendapat lain? Sebelah kiri? Sebelah kiri? Boleh? Sebelah kiri? Oke. Ada yang sebelah kanan, ada yang sebelah kiri. Oke. Yang sebelah kiri kesepakatan kelas. Judulnya semua kesepakatan kelas ya. Yang pertama, datang tepat waktu, mengucapkan salam, kemudian menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran. Kemudian yang terakhir, tertib. Yang sebelahnya, kami, guru dan murid yang saling menyayangi. Kami, murid yang semangat belajar. Kami, murid yang peduli dengan teman-teman. Bapak Ibu, kesepakatan kelas itu adalah usaha untuk membuat suasana yang nyaman.
yang kondusif yang telah disepakati bersama. Sesuatu yang telah disepakati bersama ini yang dilakukan secara berulang-ulang itu akan menghasilkan sebuah keyakinan yang diyakini, yang menjadi kebudayaan mereka, yang menjadi budaya mereka dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini merupakan keyakinan kelas, kesepakatan kelas, sedangkan ini adalah keyakinan. Bapak Ibu ya, kalau yang kita lihat di sini, kami guru dan murid yang saling menyayangi, maka sebelum ada keyakinan kelas seperti itu, kalimatnya adalah saling menghargai sesama teman. Setelah itu saling menghargai sesama teman itu diulang-ulang terus, mereka yakin bahwa di kelas mereka itu saling menyayangi, baik guru dengan murid. Begitu Bapak Ibu. Selanjutnya Pak Ferry. Nah, ini alurnya dari peraturan menjadi kesepakatan, kemudian menjadi keyakinan, menjadi lingkungan yang positif, dan terciptalah budaya positif. Kalau peraturan itu kira-kira perbedaannya peraturan dengan kesepakatan bagaimana Bapak Ibu? Kalau peraturan itu misalnya tidak boleh datang terlambat sekolah, kalau kesepakatan datang tepat waktu. Kira-kira perbedaannya apa? Pemaksaan dengan jalan sendiri. Pemaksaan dengan karena kesadaran sendiri, boleh. Ada lagi yang berpendapat lain? Tidak boleh datang ke sekolah terlambat, dan tidak boleh terlambat datang ke sekolah, atau datang yang kesepakatannya datang ke sekolah tepat waktu. Biasanya peraturan ini cenderung memaksa, dan peraturan ini isinya itu dibuat oleh salah satu pihak. Misalnya sekolah, ya hanya stakeholder yang ada di sekolah saja, tanpa melibatkan siswa. Tapi kalau kesepakatan itu dibuat oleh dua belah pihak yang saling sepakat. Kemudian peraturan kelas juga seringkali menggunakan bahasa-bahasa yang menggunakan kalimat negatif. Tidak boleh, ya tidak boleh, jangan, dilarang, gitu ya. Ini adalah peraturan. Nah, ternyata peraturan kelas ini ketika diubah menjadi kesepakatan kelas itu akan lebih efektif. Dan karena kenapa lebih efektif? Karena sama-sama diterima baik oleh siswa maupun oleh guru. Dan selama itu sering dilakukan secara berulang-ulang, diulangin terus akan menjadi habit atau kebiasaan, dan itu akan membentuk keyakinan kelas. Setelah ada keyakinan kelas, ya lingkungannya positif. Terus baru terciptalah budaya positif. Kemudian selanjutnya, oke, ini kita mau bahas restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ketika ada masalah, siswa dipanggil, diselesaikannya menggunakan restitusi. Nanti ada beberapa tahapannya. Nih, ciri-cirinya boleh Pak Ferry. 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian, ciri yang kedua, memperbaiki hubungan. Kemudian yang ketiga, itu merupakan sebuah tawaran, bukan sebuah paksaan. Kemudian yang keempat, merupakan hal untuk menuntun, untuk melihat ke dalam diri, untuk merefleksikan diri. Kemudian, untuk mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian, restitusi adalah cara yang paling baik. Kemudian, restitusi juga fokus pada karakter. Penguatan karakter, bukan hanya tindakan. Kalau tindakan kan itu hukuman ya. Mereka karena membuang sampah sembarangan, dia harus dibuang sampahnya, bahkan disuruh membersihkan sampah yang lebih luas begitu. Ini kan hanya tindakan karakter, lebih ke penguatan karakter. Kemudian restitusi juga fokus pada solusi. Solusinya apa? Yang dituju itu solusi, nggak melulu kesalahannya terus yang digali, sehingga siswa merasa aduh sedih sekali aku, ternyata kelakuanku begini, sampai harus sedalam ini dikupas tuntas oleh guru begitu. Kemudian restitusi juga mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Bagaimana caranya? Melalui restitusi itu siswa dapat tetap percaya diri setelah mengakui kesalahannya dan melakukan dan mencari solusi. Kemudian dia bisa kembali ke kelompoknya, diterima di kelompoknya, dan dia juga tidak merasa rendah diri.
Kemudian selanjutnya ini tahapan dari restitusi atau sering disebut dengan segitiga restitusi. Nah, ini Bapak Ibu, sebelum ke sini ada video tadi sudah bisa dibuka kan? Oh belum, ya dari sini coba dari gampang ke gampang. Ini adalah salah satu contoh restitusi yang beberapa waktu lalu saya lakukan dengan beberapa anak kita Bapak Ibu. Ada yang gitu tadi ya?
Jadi lain kali lebih mantap kami cari. Berarti bisa akan saya sudah gila. Gak ada juga pun saya. Sama juga. Nih, sekarang ini terus depan. Ngantuk bu, kali malam bu itu rumah sakit. Iya, itu sakit. Peri ya bu. Lebih parah lagi kali ini. Sampai itu buta ya? Buta. Acting dong. Tapi kadang-kadang ketahuan belum gitu. Kalau gila apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Safiakani. Saya dari Maska, Kami dari kelas 8A. siswi dari SMP Negeri 4 Pakar. Kesan kami telah mengajar diskusi bersama Bu Evi sangat senang. Dan kita mendapatkan solusi. Permasalahan yang telah kita hadapi. Terima kasih Bu Evi. Masa pagi ya. Itu adalah contoh ya Bapak Ibu ya. Kasus yang saya angkat waktu beberapa waktu yang lalu menghadapi permasalahan siswa. Nah, kita kembali ke restitusi, segitiga restitusi dari kedua kasus tadi. Masih ingat Bapak Ibu? Satunya tentang berkelahi, satunya tentang tidur di kelas. Ya, dimarahin sama guru dan prak biasanya kan. Baik, mungkin secara tidak sadar kita juga begitu kalau di kelas yang banyak tidur ya, bangun kamu, gitu ya, mengagetkan siswa itu kadang. Nah, kita mau pelajari tentang bagaimana penerapan tangan itu, penerapan masalah terhadap siswa
yang menimbulkan masalah tadi melalui segitiga restitusi yang sebelumnya. Nah, ini Bapak Ibu, dari contoh video yang telah kita lihat bersama-sama tadi bahwa tahapan restitusi yang benar, tahapan restitusi yang betul itu yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini kita buat seolah-olah anak yang merasa bersalah ini terfasilitasi oleh kita. Artinya dia tidak merasa kecewa, tidak merasa bahwa dia akan dihukum di situ, tapi dia bebas mengeluarkan unek-uneknya. Iya Bu, saya kesel Bu. Tadi contoh yang siswa berkelahi, saya kesel Bu sama si Regina nggak mau ngerjain tugas, masa saya semua yang mengerjakan gitu. Atau mungkin si Duta tadi, iya Bu, saya ngantuk banget loh Bu, karena semalam memang begadang, saya jadi ketiduran di kelas begitu. Kita beri kesempatan untuk mengutarakan apa yang ada dalam isi hatinya sehingga siswa itu tetap dia merasa tidak nyaman ketika kita panggil untuk melakukan restitusi. Kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, ini Bapak Ibu, ini tahapan kedua yang juga penting kita lakukan ketika kita melakukan restitusi. Setelah kita mendengar keluh kesah dari siswa yang bermasalah, kita memberikan validasi. Oh, ternyata tindakan salah loh, gitu. Mungkin ketika tadi si Duta, maksudnya ya, Duta yang tidur di kelas pada saat pembelajaran Bu Nova, setelah dia tertekan ya, sudah dibentak sama Bu Nova, sudah digebrak, sudah ditertawakan sama temennya, ya, otomatis kan selain kaget, Bu Nova takut juga kan ya, karena kelabasan, nggak sengaja, karena sudah tidak tertahan lagi ngantuknya. Jadi perasaan dia bercampur aduk gitu. Kita kasih kesempatan buat dia percaya diri gitu, walaupun dia salah, dia percaya diri mengakui apa yang jadi unek-unek dia begitu. Setelah sudah kita fasilitasi seperti itu, baru kita meluruskan, iya kita tahu kalau kamu mungkin ngantuk karena begadang, karena mungkin bantuin jaga adiknya atau apa begitu. Ya nggak apa-apa, kita kan sebagai manusia wajar. Ibu juga kadang-kadang ngantuk kok di kelas itu, mengajar kalian itu mata digini-giniin juga kok, kadang digini-giniin juga kok begitu ya. Kita buat percakapan seolah-olah mengalir begitu dengan siswa, tetapi tetap kita tidak membetulkan tindakannya. Kita mengatakan bahwa tapi ini tetap salah loh Duta. Ini tetap hal yang tidak betul begitu. Ini tetap hal yang tidak benar begitu. Kemudian setelah itu baru menanyakan keyakinan. Nah, kira-kira apa yang kita lakukan tadi gimana? Oh ya Bu, saya salah Bu, ternyata Bu, saya ngantuk banget, lain kali saya nggak akan begadang deh Bu. Nah, kira-kira solusinya apa setelah ini? Oh iya Bu, saya akan minta maaf dengan Bu Nova dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Tahapan dari segitiga restitusi. Ini yang akan menjadi poin penting buat kita sebagai guru, supaya menghindari setiap ada siswa yang salah jangan langsung dihukum begitu. Ini pokok pikiran yang utama gitu ya. Kemudian selanjutnya, menstabilkan identitas mania tadi sudah dijelaskan berdasarkan prinsipnya membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, terus menggeser identitas gagal ke menjadi identitas yang sukses. Terus contoh kalimatnya adalah berbuat salah itu nggak apa-apa, dikuatkan dengan hal-hal seperti ini. Berbuat salah itu nggak apa-apa kok, wajar kok, manusia, namanya manusia. Tidak ada yang sempurna misalnya, tidak ada yang manusia yang sempurna. Dan saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu dulu waktu sekolah, seperti kamu gitu. Kita bisa menyelesaikan ini kok, tenang aja, nggak usah khawatir, jangan terlalu dijadikan beban misalnya. Terus Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Kita tidak mau menyalahkan siapa yang salah ketika ada dua anak yang bermasalah, atau siswa dengan guru yang bermasalah, tidak mencari siapa yang salah, tetapi fokus mencari solusi. Kemudian, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri, buat dirinya sendiri. Kemudian selanjutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, berdasarkan prinsip setiap perilaku budaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Kita merespon, kemudian siswanya kita memberikan stimulus untuk siswa merespon, kemudian mereka sendiri yang proaktif. Kemudian mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid.
Kemudian contoh kalimatnya, padahal kamu bisa loh melakukan hal yang lebih baik, bukan lebih buruk ya maksudnya ya, hal yang lebih baik dari ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian kalimat contoh selanjutnya, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru misalnya. Gitu. Kemudian selanjutnya menanyakan keyakinan. Nah, ini tahapan terakhir. Tahapan terakhir, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna. Setelah merefleksikan seluruh tindakan yang dilakukan, nah, guru memancing siswa untuk dapat merefleksikan apa pertanyaan-pertanyaan bermakna yang memunculkan ide atau motivasi mereka untuk dapat berubah yang berasal dari dalam mereka atau berasal dari motivasi intrinsik sendiri. Kemudian mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah, dikaitkan apa solusi yang dihasilkan dikaitkan dengan tindakan yang telah dibuat. Contoh kalimatnya adalah apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, yang kita sudah percaya keyakinan kelas kita apa nih untuk memperbaiki masalah yang kamu hadapi, Duta. Oh iya Bu, keyakinan kelas kami, kesepakatan kelas kami bahwa kami tidak boleh tidur di kelas, gitu misalnya. Si dutanya merespon, oh berarti lain kali jangan tidur di kelas. Kemudian apa nilai-nilai umum yang telah disepakati, kalau yang tadi tidur di kelas ya nggak boleh tidur gitu. Kemudian apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Ya kelas yang ideal itu yang belajarnya berlangsung secara baik, itu baik guru dengan siswa nggak ada bersetegang gitu, ramah nyaman sehingga siswa bebas berpendapat, siswa juga berkreasi, guru juga tidak terpancing emosi karena siswanya sudah tertib gitu. Kemudian kamu mau menjadi orang seperti apa? Ini bisa jadi bahan pertanyaan untuk menanyakan keyakinan. Nah, Bapak Ibu, kira-kira sampai di sini dari beberapa hal yang telah kita bahas, ada Bapak Ibu yang ingin bertanya ataupun memberikan pendapat tentang sesuatu? Tanya dikit aja. Ya boleh Pak, silakan. Tadi saya ngobrol udah lupa. Ya. Boleh Pak Joni mungkin agak kesini Pak biar kameranya teman-teman. Ya Allah, tahu semua soalnya. Itu mau masuk masuk ke video Pak. Masuk TV ya. Nggak kelihatan Pak, suasana Pak. Kesepakatannya gimana? Baik, silakan Pak Joni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ini saya tertarik sekali dengan yang diungkapkan tadi masalah restitusi. Karena selama ini mungkin saya kan guru produk lama tuh, dari zaman masih dulu mengutamakan hukuman sama yaitu yang kedua yaitu memberikan suatu riba. Nah, ada yang berapa hal yang saya tanyakan di dalam restitusi ini. Pada dasarnya ini sebetulnya lama sudah dilakukan, cuman kadang-kadang itu diselingi oleh dengan hukuman. Karena biasanya setelah diberikan hukuman, kalau dahulu ya biasanya setelah diberikan hukuman, maka anak tersebut baru diberikan apa sih masalahnya, apa yang dilakukannya di sana. Nah, ini kadang kita hadapi dalam dunia nyata, dunia proses belajar mengajar. Kita coba mendekati suatu persoalan dengan restitusi ini. Ini ada berapa anak? Mungkin ada contohnya, sini juga ada BK. Saya lihat, saya ambil satu contoh salah satu anak yang tidak naik kelas kemarin, yaitu siapa itu? Apa itu namanya? Rido. Ini coba pendekatannya, dicari permasalahannya, kenapa dia ngantuk dan lain sebagainya. Tapi ini ternyata anak itu merasa dirinya tidak bersalah, seolah-olah hal itu hal yang biasa. Nah, bagaimana Bu cara mengatasi hal-hal yang seperti itu? Karena setiap anak itu membawa pola pikir atau keyakinan diri mereka masing-masing dari latar belakang keluarga. Nah, gimana caranya? Karena kita banyak, beberapa orang kita gagal dalam pendekatan restitusi ini. Itu aja Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Joni.
Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Pak Joni. Pertanyaannya konkret sekali ya. Tentang yang kita hadapi bersama, siswa kita, anak kita bersama gitu ya, bukan ya, anak kita bersama, anak didik kita bersama maksudnya. Kaget saya. Iya, ekspresi Mas Joni dibilang anak kita bersama. Anak didik kita bersama begitu ya. Kita sudah tahu permasalahan yang dihadapi anak kita ini, Ridho Rahmat ya, memang karakteristiknya sangat berbeda dengan teman-teman yang lainnya. Mungkin kita tidak tahu secara persis bagaimana faktor keluarga ataupun faktor lingkungan yang bisa membentuk kok bisa karakteristik dia sampai sekuat itu begitu ya. Ini adalah menurut saya ini adalah anak yang punya karakteristik yang kuat gitu. Kuatnya tapi dalam hal negatif begitu. Sesuatu yang salah sering kali dia lakukan tetapi dia tidak merasa bersalah. Nah, ini memang PR penting buat kita, bahkan teori ini saja pun belum tentu bisa menjawab permasalahan yang kita hadapi sesuai dengan karakteristik si Ridho Rahmat ini. Tapi Bapak Ibu, mungkin dalam beberapa kali kita juga perlu menerapkan restitusi ini kepada si Ridho. Tapi saya yakin juga sih sudah beberapa kali. Oh, ditanya, kamu ada apa sih? Ada keluh kesah apa sih? Begitu. Kemudian kita sudah memvalidasinya. Oh, ini tuh salah loh Ridho. Ini salah. Terus kemudian kita juga bersama-sama sudah membuat supaya dia dapat kembali ke keyakinan yang benar gitu. Solusinya bagaimana nih atas kesalahan yang setelah kamu buat. Nah, ini terus lagi dia diulang-ulang dilakukannya, nggak mempan gitu ibaratnya ya. Udah sering orang tuanya dipanggil juga nggak mempan. Nah, kalau jawaban dari saya mungkin cara menanganinya ya ini Pak, dibuat surat pernyataan bahkan atau apapun begitu ya. Ya memang dia harus menyadari betul kesalahannya itu apa. Setiap kali dia melakukan pelanggaran dicatat seperti ada agendanya lah buat dia, berapa pelanggaran yang sudah dia buat supaya dia sadar gitu. Kalau nggak sadar ya kebijakan dari sekolah kembali lagi, karena sekolah itu memang mengepentingkan kepentingan banyak murid begitu ya, karena kalau kita membela satu siswa akan merusak yang lain, tetapi kita tidak boleh serta-merta menyerah begitu Bapak Ibu ya. Kita sebagai guru tidak boleh serta-merta menyerah gitu. Dan saya yakin Bapak Ibu di sini sudah terbukti tidak gampang menyerah gitu, tidak gampang menyerah gitu, meskipun ada banyak siswa yang kita hadapi. Bahkan kemarin juga kasus tahun lalu juga ada si Teja, ada yang lain juga, kita tidak mudah menyerah gitu. Artinya kita masih memandang bahwa mereka ini berhak loh mendapatkan pendidikan. Gimana masa depan mereka nanti kalau tidak dapat pendidikan? Artinya mari kita sama-sama ya, kalau ada siswa yang begini sabar-sabar dulu lah ya. Kita lakukan restitusi berulang kali, terutama guru-guru BK dan wali kelas. Gak apa-apa kita berulang kali dulu melakukan restitusi, karena ini agak ekstrim begitu kepribadiannya. Jadi kita juga bergeraknya mungkin agak ekstrim dan agak lama begitu mungkin. Ya sambil berdoa kalau kata Pak Suborno supaya dia diberikan pencerahan, hidayah. Iya, begitu. Baik Bapak Ibu, nggak terasa sudah 1 jam. Terima kasih untuk perhatiannya, sudah menyempatkan waktu untuk kita bersama-sama belajar tentang budaya positif. Saya ucapkan terima kasih dan selamat siang. Selamat siang. Udah.